Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, dalam rekaman ini saya akan menyampaikan tentang eskatologi dalam perspektif Islam. Eskatologi adalah ilmu yang membahas tentang kehidupan setelah kematian. Dalam Islam, pembahasan tentang kehidupan setelah kematian termasuk bagian dari pembahasan akidah atau keimanan. Pembahasannya terkait dengan salah satu dari arkanul iman yang 6, yaitu keimanan kepada hari akhir. Di banyak tempat dalam Al-Quran maupun hadis disebutkan tentang keimanan kepada hari akhir ini secara bergandengan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kedua prinsip ini merupakan inti yang paling pokok dari keseluruhan arkanul iman. Dalam banyak ayat Al-Quran ditemukan pernyataan yang menyebutkan keduanya secara bersamaan. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di ayat yang lain, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ada juga ayat yang lain, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sementara itu dalam sejumlah teks hadis juga ditemukan ungkapan yang menggabungkan kedua hal tersebut. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi iman kepada Allah dan hari akhir ini dalam banyak hadis maupun dalam banyak ayat digandengkan. Dari sejumlah ungkapan yang terbaca dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, nampak jelas bahwa keimanan kepada Allah berkaitan erat dengan keimanan kepada hari akhir. Keimanan kepada Allah menuntut konsekuensi berupa amal perbuatan, sementara amal perbuatan itu akan mendapat ganjarannya yang sempurna di hari akhir nanti. Keimanan kepada hari akhir atau keyakinan tentang adanya kehidupan setelah kematian termasuk bagian dari keimanan terhadap perkara-perkara sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Yaitu perkara-perkara yang hakikat dan segala rincian seluk-beluknya hanya dapat diketahui melalui informasi wahyu, baik berupa Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ungkapan yang digunakan Al-Quran dalam menyebut istilah hari akhir ini sangat banyak. Di antaranya yang biasa kita kenal, Yaumul Qiyamah
Ada lagi yaumul khuruj, ada yaumul ba'ats, ada kadang disebut dengan as-sa'ah atau al-akhirah, yaumuddin, yaumul hisab, yaumut talaq, yaumul jam', yaumul khulud, yaumul hasrah, dan masih banyak lagi sebutan-sebutan lain untuk menyebut istilah tentang hari akhir atau kehidupan di hari akhir nanti. Keseluruhan ungkapan yang digunakan Al-Quran tadi menyingkap hakikat sebenarnya yang dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia tentang hari akhir dengan segala peristiwa yang berkaitan dengannya, baik sebelum hari kiamat, pada saat hari kiamat, maupun setelah terjadinya hari kiamat. Peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya hari kiamat kebanyakan dapat kita temukan informasinya melalui riwayat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara misalnya tentang tanda-tanda datangnya hari akhir, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, dengan demikian, eskatologi dalam Islam tidak saja membahas tentang kehidupan setelah kematian manusia ataupun kehancuran alam semesta ini, tetapi juga membicarakan tentang tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Apa yang akan dialami oleh roh manusia setelah kematiannya, apa saja yang mungkin terjadi di alam barzakh, kemudian peristiwa-peristiwa yang akan dilalui di padang mahsyar, tentang neraka dan surga. Pembicaraan lebih terperinci tentang semua materi terkait hal tersebut karena tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia, maka satu-satunya sumber informasinya adalah dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya yang sahih. Adapun argumen kepastian adanya hari akhir atau adanya kehidupan setelah kematian, maka keyakinan seorang mukmin akan kepastian datangnya hari akhir atau hari kiamat dapat bersumber dari informasi wahyu dan dapat juga bersumber dari nalar akal sendiri. Jadi akal manusia, akal orang-orang baik yang beriman maupun yang tidak beriman sebenarnya itu mampu untuk menyimpulkan akan adanya hari akhir, akan adanya hari kebangkitan. Tetapi detail-detailnya hanya diketahui melalui informasi wahyu. Dengan akal manusia, misalnya, manusia dapat menyadari bahwa dirinya merupakan makhluk yang memiliki unsur jasmani dan sekaligus unsur ruhani. Unsur jasmani ini bersifat fisik material, sedangkan unsur rohani bersifat spiritual atau immaterial. Dalam Islam diajarkan bahwa ketika kematian terjadi, unsur rohani berpisah dari unsur jasmani. Setelah kematian terjadi, jasmani atau unsur fisik material manusia boleh jadi akan hancur, terurai unsur mineralnya, kembali menjadi tanah seperti asal-usul penciptaannya, sedangkan unsur rohani ia sama sekali tidak hancur atau lenyap, melainkan ditempatkan di alam barzakh. Kelak pada hari kebangkitan, ia akan dikembalikan kepada jasad asalnya yang dibangkitkan dalam bentuk fisik yang lain, sesuai dengan karakter alam akhirat dan karakter amal perbuatan manusia selama di dunia. Setelah dibangkitkan, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya selama di dunia. Kemudian dengan akalnya, manusia juga dapat memikirkan kenyataan hidup yang ada di dunia ini. Betapa banyak orang-orang yang berbuat jahat namun tidak mendapatkan sanksi yang setimpal atas kejahatannya. Bahkan tidak jarang justru mereka yang mendapatkan piala penghargaan. Sebaliknya, betapa banyak orang-orang yang telah melakukan kebaikan justru tidak memetik hasil dari kebaikan yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, demi tegaknya keadilan, akal manusia dapat menyimpulkan bahwa pasti
akan ada satu kehidupan baru di mana semua pihak akan memperoleh secara adil dan sempurna hasil-hasil perbuatan yang telah diusahakannya selama di dunia ini. Nah, itu antara lain argumentasi rasionalnya bahwa hari akhir atau hari kehidupan sesudah kematian itu pasti ada begitu. Kemudian di antara konsekuensi keyakinan akan adanya hari akhir atau adanya kehidupan setelah kematian, dalam Al-Quran surah Al-Ma'un misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri-ciri orang yang tidak percaya pada hari pembalasan. Antara lain, mereka yang tidak punya kepedulian kepada sesama. Jangankan menolong dengan harta miliknya, menganjurkan orang lain untuk memberikan bantuan pun dia enggan melakukan. Jika pun ia melakukan sesuatu, maka orientasinya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan orientasinya juga untuk saat ini saja. Segala sesuatu diukur dari keuntungan yang bersifat materi atau materialistis. Ia sama sekali tidak ada mengharapkan ganjaran pahala di kehidupan yang akan datang nanti. Nah, ini kalau orang yang tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah kematian. Berbeda pasti halnya dengan seorang mukmin yang meyakini eksistensi hari akhir atau kehidupan sesudah kematian. Seorang mukmin mestinya sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan sesungguhnya yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat nanti. Ia akan mengorientasikan seluruh aktivitasnya selama di dunia ini untuk kehidupan akhirat yang pasti akan datang. Seorang mukmin mestinya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat kebaikan meskipun kecil, dan sebaliknya tidak berani melakukan kejahatan meskipun tampak kecil juga. Karena baik kebaikan maupun keburukan pasti akan ada ganjarannya di hari akhir nanti. Dunia bagi seorang mukmin adalah seperti tempat menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Demikian pembahasan singkat kita tentang eskatologi dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.